Seorang pria yang kekar ini bernama Jin. Karena mencuri sepotong roti untuk cucunya yang menderita lapar, dia telah dipenjara 19 tahun, termasuk 5 tahun untuk tindak pidana pencurian. Sisanya untuk pidana lolos dari penjara. Ketika dibebaskan dari penjara, Inspektur Javed telah memberikan surat pembebasan kepada Jin. Karena dia pikir Jin adalah sosok yang berbahaya. Dia adalah orang kejam dan selalu anggap hukum sebagai pedoman. Bagi dia, hidup ini hanya hitam dan putih. Dengan surat itu, Jin mengalami banyak kesulitan. Dia tidak bisa mencari pekerjaan serta akomodasi. Suatu malam, ketika sedang meringkuk di sudut jalan, dia diundang ke gereja oleh seorang pendeta Miril yang baik hati, diberi makan disediakan akomodasi. Malam itu ketika semua orang tertidur lelap, Jin mencuri peralatan makan perak dan melarikan diri. Tetapi dia tertangkap pada hari esoknya. Untuk membantu Jin lolos dari hukuman, Miril berkata peralatan itu yang dia berikan kepada Jin. Kemudian dia memberi tempat lilin kepada Jin, dia menyuruh Jin menjualnya dan harus menjadi orang baik. 19 tahun di penjara membuat Jin membenci masyarakat ini. Tapi sekarang dia harus berpikir ulang. Dia sudah bertobat dan memutuskan menyingkirkan dunianya yang penuh dosa. Dia segera merobek kertas paspor. Sejak itu jejak Jin menghilang. 8 tahun kemudian, orang kelas bawah masih sengsara. Jin mengubah namanya menjadi Madeline, menjadi wali sebuah kota kecil. Dia membuka pabrik tekstil, menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat. Fantin adalah pekerja di sini. Dia ditinggalkan oleh pacarnya saat sedang hamil. Untuk mencari uang, dia harus menahan kejengkelan dari mandornya. Wanita di sini iri dengan kecantikannya. Setelah tahu dia mempunyai anak perempuan, para wanita itu mau memecatnya. Jin menangkap argumen ini pada saat yang tepat. Dia meminta bantuan dari Jin. Saat itu Jin lihat Inspektur Javed yang sedang berdiri di lantai atas. Dia takut inspektur itu mengenalinya, jadi dia harus pergi. Namun Javed telah meragukan dia. Seorang pria terjebak di bawah kendaraannya. Jin berusaha keras untuk menyelamatkan pria itu. Namun tindakannya mengingatkan Javed kepada pria kuat yang mengangkat kayu di penjara. Fantin setelah dipecat harus menjual gigi dan rambutnya untuk membayar hutang. Akhirnya ia terpaksa menjadi pelacur. Suatu malam dia menolak menerima seorang tamu. Saat memprotes, dia mencakar wajah tamu itu. Dia langsung melaporkannya kepada Javed, memfitnah Fantina yang secara aktif menyerangnya saat Fantin akan ditangkap untuk dihukum. Jin baru mengenali Fantin yang bekerja di pabrik dia. Setelah tahu apa yang terjadi dengan Fantin, ia merasa bersalah. Kali ini ia harus membawa Fantin ke rumah sakit. Suatu hari Javed menerima surat dari markas besar. Isinya berkaitan dengan tahanan Jin. Javed memastikan wakil kota Madeline adalah Jin. Dan Jin telah ditangkap, dia sedang menunggu putusan. Javed beritahu hal itu kepada Jin. Javed minta maaf karena memfitnah dia. Jin juga memaafkan dia. Setelah Javed pergi, Jin merasa bersalah. Kalau dia terus diam, itu berarti dia menjual jiwanya. Kalau dia mengatakan kebenarannya, dia akan kehilangan segalanya. Jin berpikir-pikir, tapi belum bisa membuat keputusan. Akhirnya dia sudah pergi ke pengadilan. Hati nuraninya mengatasi keegoisan. Setelah membuat pengakuan, dia pergi ke rumah sakit. Sekarang Fantin sedang sekarat. Jin berjanji akan menjemput anaknya. Saat Fantin baru meninggal dunia, Javed udah ada di rumah sakit. Jin memintanya untuk memberi dia waktu 3 hari untuk mengatur segalanya untuk anak Fantin, Cosette. Tapi Javed pikir Jin sedang bohongkan. Tidak ada jalan lain, Jin harus melompat ke sungai untuk melarikan diri. Dia menghabiskan 1.500 franc untuk mengeluarkan Cosette dari keluarga Thénardier. Javed masih terus mengejar Jin. Saat sampai akhir jalan, Jin dan Cosette bersembunyi di atas tembok tinggi gereja. Mereka berhasil loloskan. Malam tiba, Javed bersumpah bahwa dia harus menangkap Jin untuk menjaga rasa hormat pada hukum. 9 tahun kemudian, di Paris, sebuah organisasi untuk pekerja miskin udah mengadakan parade jalanan. Organisasi itu termasuk para pemuda aristokrasi. Cosette sudah menjadi gadis cantik. Dia dan Marius langsung jatuh cinta pada pandangan pertama. Saat ini keluarga Thénardier telah menjadi pengemis. Mereka mengenali Jin. Argumen mereka menarik perhatian Javed. Melihat Javed, Yan segera melarikan dirinya. Marius meminta Eponine membantu dia mencari tempat tinggal Cosette. Eponine adalah gadis keluarga Thénardier. Marius tidak tahu bahwa Eponine juga jatuh cinta dia. Malam itu, tentara pemberontak mengetahui wafatnya Lamarque. Dia adalah harapan di hati rakyat Prancis. Tentara pemberontak mau mengambil kesempatan ini pada pemakaman Lamarque esoknya, mengubah penderitaan rakyat menjadi kekuatan revolusioner. Eponine mengantarkan Marius ke tempat tinggal Cosette. Keduanya mengungkapkan perasaan masing-masing. Saat ini, keluarga Thénardier sedang masuk ke rumah untuk mencuri. Eponine berteriak untuk mengingati mereka. Mendengar gerakan di luar, Jin pikir Javed datang. Dia segera membawa Cosette ke Inggris. Sebelum berangkat, dia telah meninggalkan surat untuk Marius. Tapi surat itu diambil oleh Eponine. Setelah mengetahui
mengetahui Cosette hilang, Marius sangat kecewa. Namun, akhirnya dia masih menemani rekan-rekan. Saat tentara membawa pemakaman, melalui alun-alun, tentara pemberontak naik kendaraan peti mati untuk mengibarkan bendera mereka. Orang-orang secara bersamaan bergabung dengan tentara. Saat itu, tentara datang untuk meredam kekacauan. Mereka telah menambak seorang wanita. Kerusuhan segera terjadi. Mereka membuang peralatan rumah tangga ke jalan. Javed segera menyamar dan bergabung dengan tentara pemberontak. Dia mau menipu orang di sini, tetapi ditemukan oleh Gavroche. Saat ini, tentara telah datang. Sepertinya tidak bisa mengalahkan tentara. Marius telah mengeluarkan 1 barel mesiu untuk mati bersama musuh. Musuh saat itu takut dan segera mundur. Pada saat kekacauan, Eponine membantu Marius dan terkena peluru. Saat sekarat, dia sampaikan Marius surat Cosette. Gadis murni ini akhirnya telah mati di pelukan orang yang dikasih. Marius meminta Gavroche memberi surat kepada Cosette, tetapi surat ini udah jatuh ke tangan Jean. Ini memang waktu yang paling sulit bagi semua ayah. Jean mengetahui putri dia dan seorang pria sedang jatuh cinta. Namun laki ini sedang dalam bahaya. Untuk kebahagiaan putrinya, Jean harus menyelamatkan laki itu. Jean pakai pakaian musuh dan lolos dari pertahanan musuh, membantu para pemberontak hindari serangan diam-diam oleh musuh. Saat ini, Jean menemukan Javed sedang diikat. Dia minta pemberontak menyerahkannya kepada dia. Setelah itu melepaskan dia. Hari esoknya ketika mengetahui pemberontak lain udah dihancurkan, hanya pemberontak ini yang tersisa. Masyarakat masih belum bergabungan dengan mereka. Mereka dihadapkan pada 2 pilihan, terus berjuang atau tidak. Gavroche telah membuat semua orang bersemangat lagi. Apa kalian dengarkan nyanyian itu? Itulah nyanyian murka rakyat. Tidak ingin terus ditindas dan diperbudak. Pemberontak terus memegang senjata. Meskipun rakyat telah meninggalkan Partai Republik, mereka mau membuktikan Partai Republik tidak pernah meninggalkan rakyat. Bubuk mesiu sudah basah. Untuk mendapatkan bubuk mesiu, Gavroche telah ditembak mati. Petasan menyerang terus-menerus. Rakyat menutup pintu rumah untuk mempertahankan hidup mereka. Pemberontak dihancurkan semua. Jean membawa Marius yang terluka parah ke saluran pembuangan air. Saat datang pintu keluar, dia lihat Javed sudah lama tunggu dia di sini. Jean minta Javed melepaskan dia dan Marius. 1 jam kemudian dia akan kembali untuk mengaku. Kalau tidak berhenti, kau akan segera mati. Tetapi Jean masih berjalan. Javed tidak menembak. Dia mulai meragukan tindakan dirinya. Akhirnya keadilan itu apa? Dia belum pernah meragukan. Dia adalah orang baik. Jean adalah orang jahat. Tetapi saat dia tidak membunuh Jean, dunia hitam putih dalam dia runtuh. Akhirnya dia melompat ke sungai Deine untuk bunuh dirinya. Setelah sembuh, Marius kembali tempat pertempuran dulu. Semua orang sudah mati. Di tanah adalah tetesan darah yang belum mengering. Itulah darah rekan-rekan dia. Jean menceritakan masa lalunya kepada Marius. Dia khawatir identitasnya akan mempengaruhi putrinya. Jadi dia memilih untuk pergi. Marius setuju untuk tidak mengumumkan cerita ini kepada Cosette. Tidak lama kemudian mereka menikah. Dalam pernikahannya, Marius baru tahu Jean sudah menyelamatkan dia pada malam itu. Mengetahui Jean sedang tinggal di gereja, mereka segera ke tempat itu. Jean ingin memberikan semua cinta untuk Cosette. Cosette adalah satu-satunya perempuan yang ia cintai dan sayangi. Setelah meninggalkan Cosette, dia merasa sangat sepi dan patah hati. Jean menjadi tua dengan sangat cepat dalam waktu 1 bulan. Saat dia sedang sekarat, Marius dan Cosette datang. Ini membuat dia mengalami kematian secara damai. Pada akhirnya dia juga dapat menebus dosanya. Jiwanya juga bisa masuk surga, dan panduannya adalah pendeta Miril di bawah langit pada masa depan. Orang yang berkorban untuk kebebasan mengangkat suara mereka. Les Miserables adalah sebuah novel dikarang oleh Victor Hugo dan dikenal sebagai epik yang luar biasa. Epik ini mengisahkan tentang Jean, seorang penjahat menjadi orang suci selangkah demi selangkah. Pendeta yang penuh welas menggunakan kejujuran dan toleransinya untuk menyentuh hati Jean. Jean telah habiskan seluruh hidupnya untuk membuktikan kepercayaan pendeta pada dia. Jiwanya udah dapat menebus dosa. Dibandingkan dengan mengubah rezim, mengubah jiwa jauh lebih sulit.